Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sehat, bahagia selalu, baik-baik saja ya. Amin, amin, amin. Ketemu lagi dengan aku di pembacaan kartu tarot secara general reading. Energi banyak orang, bisa cocok, bisa enggak, bisa juga beberapa saja yang cocok ya. Bisa terbolak-balik untuk energi. Lebih menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang mau personal reading, konsultasi, boleh hubungi kontak di deskripsi video ini ya. Kita ambil temanya, yaitu tentang kebenaran seseorang yang akan disampaikan ya, yang akan disampaikan ke kamu ya. Kita lihat kebenaran apa ini. Setiap orang memiliki takdir masing-masing ya dalam percintaan. Jika ada yang menjauh ya, itu sudah menjadi bagian dari rencana ya semesta ya, untuk membawa kita kepada pasangan yang tepat. Ini berarti setiap pengalaman ya, baik itu gagal, sukses, ya bagian perjalanan itu ya, menuju cinta sejati. Mengerti bahwa setiap orang itu kan memiliki jalan hidupnya dan takdirnya sendiri ya. Ya, yang dapat membantu dalam menerima keputusan dan pilihan yang diambil dalam hubungan ya. Penting untuk mempercayai bahwa segala sesuatu itu terjadi untuk kebaikan ya. Bahkan ketika menghadapi kegagalan ya, kesedihan, kehancuran, yakin bahwa itu semua adalah bagian dari proses menuju cinta yang lebih besar ya, dan lebih sejati tentunya ya. Ini pastinya memiliki atau memerlukan ya kesabaran atau kepercayaan dan kemampuan untuk memproses emosi dengan sehat ya. Dengan memahami konsep seperti itu, seseorang dapat lebih tenang dan yakin dalam menghadapi tantangan, kesulitan dalam perjalanan cinta ya. Terkadang menjaga jarak, membatasi diri ya dengan pasangan itu ya, atau orang yang disukai bisa menjadi langkah bijak untuk mempertahankan keseimbangan emosi dan menghindari kebiasaan buruk dalam berhubungan ya. Menjaga jarak bukan berarti tidak peduli ya, melainkan memastikan bahwa kedua belah pihak ini memiliki ruang untuk tumbuh berkembang ya secara individu. Nah, ini sebenarnya dapat membantu mencegah ya ketergantungan yang berlebihan ya, dalam hubungan yang lebih sehat dan lebih berimbang seperti itu ya. Jadi menjaga jarak juga memungkinkan seseorang untuk memfokuskan diri sendiri ya, mengejar minat dan hobi pribadi. Jadi memperkuat ikatan dengan diri sendiri ya, sebelum memperkuat ikatan dengan orang lain. Nah, dalam jangka panjang ini dapat memperkuat ya hubungan
karena setiap individu ini tumbuh berkembang menjadi versi terbaik ya dari diri mereka sendiri. Jadi menjaga jarak itu tidak harus berarti menghilangkan komunikasi atau kontak ya. Tetapi lebih penting menciptakan keseimbangan yang sehat tentunya ya, antara waktu bersama dan waktu untuk diri sendiri. Seperti itu ya. Beberapa orang membutuhkan ketenangan hati, damai dalam menjalani hubungan ya. Sehingga mereka lebih memilih untuk ya tidak berburu-buru ya, atau terburu-buru menikmati proses pengenalan ya. Nah, ini adalah tentang menghargai momen-momen kebersamaan dan tidak terlalu memikirkan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Dengan menikmati proses ya dan tidak berburu-buru atau terburu-buru, seseorang dapat lebih menyadari ya, menyadari sekecil apapun yang membuat hubungan lebih spesial dan berarti ya. Jadi ketenangan hati dalam percintaan itu berarti ya kita menerima dan menyadari bahwa setiap orang itu yang memiliki kecepatan dan gaya mereka sendiri dalam berhubungan ya. Ini tentang menghormati batasan ya, serta memastikan bahwa kedua belah pihak ini merasa nyaman dan didengar dalam menciptakan ketenangan hati. Nah, itu penting ya untuk fokus pada saat dan menikmati perjalanan. Bukan hanya tujuan ya, tujuan akhir. Ini dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih dalam, lebih bermakna. Nah, gitu ya. Dan lebih langgeng tentunya. Dan bisa melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik gitu ya. Komunikasi jujur dalam percintaan ya, komunikasi penting. Komunikasi yang jujur, terbuka, sangat penting. Membantu membangun kepercayaan dan memahami keinginan ya, serta kebutuhan tentunya. Nah, komunikasi yang efektif melibatkan mendengarkan dengan sepenuh hati, berbicara dengan jujur, memastikan bahwa kedua belah pihak ini merasa didengar dan dipahami ya. Ini adalah kunci untuk mengatasi konflik dan memperkuat ikatan dalam hubungan tentunya ya. Komunikasi jujur ya, itu berarti bersedia untuk berdiskusi tentang topik-topik ya yang sulit atau sensitif. Nah, ini memerlukan keberanian dan kesediaan untuk terbuka ya. Tapi ya hasilnya bisa sangat berharga. Dengan berkomunikasi secara jujur dan terbuka, pasangan dapat membangun fondasi yang kuat ya teman-teman. Yang membuat mereka memperkuat kepercayaan dan meningkatkan pemahaman satu sama lain. Nah, ini akhirnya dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih seimbang tentunya ya, lebih sehat dan lebih bahagia ya. Setiap hari bisa membawa peluang baru untuk menemukan cinta, termasuk pertemuan dengan orang baru, pengalaman baru, dan kesempatan untuk memperbaiki diri agar lebih siap ya untuk menerima cinta sejati. Nah, ini berarti bahwa nggak ada batasan usia atau waktu ya untuk menemukan cinta. Setiap pengalaman hidup dapat menjadi pintu gerbang menuju kesempatan baru. Nah, itu ya. Dalam menyambut peluang baru, penting ini untuk tetap terbuka dan positif. Nah, berarti kita bersedia untuk keluar dari zona nyaman, mencoba hal-hal baru ya, dan terbuka terhadap pengalaman yang nggak diduga, dengan tetap positif tapi ya dan terbuka. Seseorang ini
dapat meningkatkan ya kemungkinan menemukan cinta sejati yang membangun hubungan yang bermakna ya. Gitu. Nah, ini berarti mempercayai bahwa cinta itu dapat datang dalam berbagai bentuk ya, dan dari arah yang nggak diduga. Sehingga ya penting untuk tetap terbuka dan menerima kemungkinan baru gitu ya. Ada beberapa orang yang tertarik dan memberikan perhatian ini, tetapi ya nggak semua memiliki niat tulus ya untuk membangun hubungan serius ya, sehingga perlu bijak dalam menentukan siapa yang layak diberi perhatian. Nah, ini memerlukan kemampuan ya untuk membedakan antara perhatian yang tulus dan perhatian yang hanya bersifat sementara atau nggak serius ya. Dalam menilai perhatian yang tulus itu kan penting ya untuk memperhatikan tindakan perilaku ya orang tersebut, bukan hanya kata-kata ya. Perhatian yang tulus biasanya ditunjukkan melalui konsistensi dalam berinteraksi ya, seperti itu. Nah, jika merasa lelah atau tidak nyaman saat berinteraksi dengan seorang, ya itu berarti energi kalian nggak seimbang. Ya mungkin lebih baik tidak memaksakan hubungan, karena ya bisa menimbulkan ketidakharmonisan ya teman-teman. Nah, energi nyaman didukung dan memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara individu tentunya ya. Ya, dalam menciptakan energi yang seimbang penting ya untuk mengenali batasan dan kebutuhan masing-masing. Ini berarti memastikan bahwa kedua belah pihak itu memiliki ruang untuk diri sendiri ya. Memiliki waktu untuk melakukan hal yang disukai ya, dan merasa didukung dalam tujuan dan impian mereka ini. Ya. Nah, terkadang ya Allah Subhanahu wa taala atau alam semesta ini ya membiarkan kita tidak memaksakan sesuatu dalam percintaan, sehingga kita bisa menemukan cinta yang sejati dan ditakdirkan untuk kita. Nah, ini berarti bahwa setiap pengalaman, baik itu gagal maupun sukses, yaitu adalah perjalanan menuju cinta yang lebih besar dan lebih sejati tentunya. Ya. Ya, setiap orang itu memiliki jalan hidup dan takdirnya sendiri ya, teman-teman. Seperti itu. Ada orang yang jatuh cinta ya karena kita mungkin manis ya dalam perbuatan yang tulus. Nah, seperti itu ya. Dan beberapa orang juga menyimpan kenangan manis ini dan perbuatan yang tulus. Ada beberapa orang yang menyimpan kenangan indah atau manis dan merasa bahagia ya ketika mengingat itu, atau mengingat wajah kalian ya, wajah orang yang dicintai. Nah, cinta yang tulus berarti kan memiliki perasaan yang mendalam ya, dan ya mendalam dan dan membuat kita bahagia tentunya, tanpa motif atau harapan untuk sesuatu sebagai gantinya. Ya, ini adalah tentang mengasihi seseorang ya, karena siapapun mereka dengan semua kelebihan dan kekurangan mereka gitu. Cinta yang tulus itu penting juga untuk memahami bahwa cinta bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang tindakan dan komitmen. Cinta yang tulus itu memerlukan kesediaan untuk berkorban ya, mendukung dan menerima pasangan apa adanya ya, seperti itu. Nah, setiap orang diberi kekuatan untuk memperbaiki diri ya, meningkatkan kemampuan dalam hubungan sehingga bisa menjadi versi terbaik dari diri sendiri ya, untuk membangun hubungan yang sehat dan bahagia. Nah, ini
cinta ini tidak hanya tentang menemukan orang yang tepat, tetapi juga tentang menjadi orang yang tepat untuk diri sendiri dan untuk pasangan ya. Gitu. Ini juga penting untuk fokus pada pertumbuhan pribadi dan pengembangan diri. Nah, ini berarti memperbaiki kelemahan, meningkatkan kelebihan ya, dan memastikan bahwa diri sendiri ini menjadi versi terbaiknya ya. Dengan menjadi versi terbaik dari diri sendiri ya, seseorang ini dapat membangun hubungan yang lebih sehat tentunya, lebih bermakna, lebih langgeng ya, karena ia memiliki dasar yang kuat untuk membangun cinta sejati ya. Ada orang yang menggunakan topeng, berpura-pura dalam hubungan karena nggak sanggup lagi menghadapi tantangan atau tidak memiliki keberanian untuk mengekspresikan perasaan mereka ya secara terbuka. Nah, ini bisa menjadi tantangan dalam mencari cinta ya, karena seseorang ini perlu bisa membedakan juga sih antara yang tulus dan yang berpura-pura ya. Nah, ini harus mengenali tanda bahwa seseorang ini berpura-pura ya. Itu berpura-pura seperti kayak dalam kata-kata atau tindakan ya, atau kesan bahwa mereka ini ya tidak sepenuhnya terbuka teman-teman ya, dapat membantu dalam membuat keputusan yang lebih bijak dalam berhubungan ya, seperti itu ya. Menghadapi orang berpura-pura itu penting untuk tetap sabar ya, dan tidak terburu-buru dalam menilai seseorang. Ini berarti memperhatikan pola perilaku kita ya, mendengarkan dengan sepenuh hati ya, dan memastikan bahwa kata-kata atau tindakan seorang ini selaras. Nah, ini dengan bijak dan teliti ya, seseorang dapat menghindari kekecewaan atau fokus ya, memfokuskan energi pada hubungan yang lebih bermakna dan berpotensi dengan orang yang tulus dan terbuka dalam berhubungan ya. Seperti itu. Kiranya mungkin sekian dulu ya pembacaan general reading. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya, yang suka like and comment, subscribe ya, yang mau dibacakan secara private reading, personal reading, boleh ya hubungi kontak WA atau di deskripsi video ini ya. Terima kasih yang sudah menonton videoku. Sekali lagi terima kasih. Untuk teman-teman, sehat, bahagia selalu ya. Amin. Aku pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.